Indonesia adalah negara kepulauan yang paling besar di dunia, berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, Papua Nugini, dan Malaysia. Negara Indonesia merupakan bangsa majemuk dengan jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa. Pemeluk agama di Indonesia yang beragam, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemajemukan Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya agama, namun juga dari jenis suku dan budaya. Suasana kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen tercapai karena toleransi yang saling menghargai perbedaan. Sikap dan perilaku toleransi merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki beberapa sektor ekonomi, mulai dari pasar tradisional, budidaya tanaman hias, dan produksi interior. Banyaknya prestasi yang dicapai anak bangsa dari berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan, olahraga, seni, bisnis, sampai dunia hiburan yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Di sisi lain, Indonesia juga masih memiliki kekurangan, di antaranya kasus korupsi yang masih merajalela, tawuran antar pelajar maupun antar geng motor, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Potensi bangsa Indonesia adalah dari sektor kelautan. Pengelolaan sumber daya laut berbasis komunitas lokal merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan yang dapat dilakukan diantaranya adalah transportasi laut, perikanan, terumbu karang, dan pemanfaatan daerah pesisir untuk sektor pariwisata. Tiga tokoh inspiratif yang hidup di zaman sekarang. Pertama, perkenalkan, nama saya Sabar Gorky dari PMI Jawa Tengah. Sabar Gorky merupakan seorang penyandang disabilitas yang sangat menginspirasi. Keterbatasan tidak menghalanginya untuk menggapai prestasi. 3 puncak gunung tertinggi di dunia telah ditaklukkan. Ini merupakan kegiatan kampanye yang dilakukan untuk membuktikan bahwa kaum disabilitas bisa hidup mandiri, bahkan memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Kedua, Dr. Tirta Mandira Hudi. Setelah memberhentikan diri dari dunia kedokteran, Dr. Tirta menekuni bisnis Sos and Care yang ia bangun. Dr. Tirta bercerita bahwa dirinya sempat memiliki sejarah dengan dunia anak jalanan. Karena itulah, rata-rata pegawai Sos and Care miliknya adalah mantan anak putus sekolah, anak jalanan, dan anak pang. Dr. Tirta ikut menyuarakan gerakan local pride yang memang sangat mempengaruhi pasar sepatu lokal. Masyarakat sebagai konsumen kini tak malu lagi untuk menggunakan sepatu lokal. Ketiga, kisah perjuangan seorang guru honorer, Pak Andi Santoso.
Pak Andi setiap hari harus menempuh jarak 17 km untuk mengajar di Sekolah Dasar Negeri Cipurapah II, Kedung Dendeng, Kecamatan Pelandaan, Jombang, Jawa Timur. Untuk menuju ke tempat mengajar, Pak Andi harus menyeberangi 3 sungai tanpa jembatan untuk sampai di SDN Cipurapah. Aktivitas sebagai guru honorer dijalani Pak Andik setiap hari. Meski dengan gaji yang kecil, Pak Andik akan tetap mengajar. Sebab bagi Pak Andik, bisa membantu anak-anak di pedalaman untuk belajar itu merupakan hal yang lebih penting.